tertera di atas ya, Islam atau Kristen yang menghujat Yesus. Kita buktikan by data, by dalil ya. Sedikit lagi host boleh ya Bang Jumani sebelum menunggu Oten. Silakan. Oke, kita nih gini, yang saya dapat poinnya bahwa kenapa dalam ketika umat Islam menyampaikan suatu kebenaran, menyampaikan apa yang tertulis gitu kan, dan disepakati, mereka pun sepakat sebenarnya, dikatakan menghujat. Tetapi ketika mereka menghujat dikatakan itu ajaran kasih. Nah, poin yang disampaikan oleh Bang Juma, katakan mereka ini adalah, kalau poinnya saya singkat aja, bahwa mereka ini miskin literasi ya, tidak paham bahasa original text-nya dan membaca literasi lain, sehingga dikatakan miskin literasi, tentunya akan miskin narasi. Jadi narasi mereka hanya satu, menghujat gitu ya. Nah, tolong Bang Juma tolong sampaikan klarifikasi. Ini Bang Juma katanya nih, kalau kita dengar di komal-komal mereka, Juma itu penghujat, cuma penghujat. Nah, tolong klarifikasi, betulkah Bang Juma ini penghujat atau memang menyampaikan kebenaran? Ini luar biasa, ini harus diklarifikasi Bang Juma, silakan. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Bang Suma ya, Al-Quran menjelaskan kemudian bagaimana orang-orang yang mengatakan dirinya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurai informasi yang ada di dalamnya untuk kita pahami bersama, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, di Islam disebut dengan nama Isa Al-Masih, orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, sedangkan orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Di ayat tersebut kalau nggak salah ya, di Ali Imran ya, di situ Allah menjelaskan, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Bang Suma hari ini adalah upaya untuk membersihkan kemudian Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam dari orang-orang kafir yang mengatasnamakan diri mereka itu pengikut, tetapi sebenarnya mereka itu adalah penghujat. Mereka itu adalah penista. Mereka itu adalah anti Mesias, anti Kristus, anti terhadap Nabi Isa alaihi salam. Jadi yang kita perjuangkan ketika mereka mengatakan Yesus mati dikutuk untuk menebus dosa-dosa orang yang memperkosa ibu kandungnya sendiri, maka Bang Sumahadir mengatakan tidak. Yesus bukanlah alat tambal dosa-dosa kalian. Bang Sumahadir kemudian membersihkan nama Yesus dari fitnahan orang-orang kafir yang tak mengerti sama sekali. Tidak mengerti, tidak paham. Bahkan mereka tidak belajar tentang Bible. Mereka hanya disodorkan doktrin dan dogma. Sedangkan kita Islam siang dan malam kemudian membersihkan Yesus dari fitnahan, dari sangkaan batil orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pengikutnya. Ini fakta real. Al-Quran yang menjelaskan itu. Ketika Al-Quran mengatakan beliau diutus hanya kepada Bani Israel, lisannya pun mengatakan beliau diutus hanya untuk Bani Israel.
Ketika beliau mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus, Al-Quran juga mengatakan bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan dengan mereka, ya, dengan Nabi Isa alaihissalam, dan mereka ya, menganggap kemudian yang disalib ini adalah Nabi Isa alaihissalam. Apa endingnya? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Ma'idah, orang yang disalib itu hisyum fid dunya, orang yang dihinakan oleh Allah. Sedangkan di dalam kitabnya Yahudi, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuki oleh Allah. Jadi mereka memaksakan Yesus itu orang yang dikutuk, mereka memaksakan Yesus itu orang yang dihinakan demi untuk membebaskan pelaku-pelaku maksiat di antara mereka. Dosa mereka mencabul, dosa mereka memburit, dosa mereka merampok, dosa mereka membunuh, itu semua ditanggung dan dilemparkan ke pundak Yesus. Ini penghinaan. Maka Islam datang untuk membersihkan kemudian Yesus dari pitnahan-pitnahan penumpang gelap yang cintanya bertepuk sebelah paha, yang mengatasnamakan pengikut daripada Yesus, tapi sebenarnya mereka bukan pengikut. Mereka bukan pengikut. Mereka yang dinubuatkan kemudian oleh Yesus asli sebagai pengikut Kristus palsu. Ini jelas nih. Itu tidak bisa kemudian saudara Kristen kita ini pungkiri bahwa di dalam kitab mereka itu termaktub dua Kristus, dua Yesus yang berbeda. Dan saya bisa membuktikan itu secara data, saya bisa membuktikan itu secara akal, dan bahkan saya bisa memporak-porandakan pertahanan mereka dengan fitrah kemanusiaan. Makanya mereka sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena belum ada pendeta yang sanggup kemudian membantah pastor. Pasti bulan-bulanan pastornya. Pasti bulan-bulanan kemudian pendetanya. Kenapa? Karena pendeta sendiri ya percaya, yakin, dan menanamkan kemudian sebuah konsep doktrin dogma kepada jemaat justru bertentangan dengan pokok inti daripada hukum primer yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Itu bang, sulit. Ini yang noise di mana ini ya? Suara saya masih kedengaran? Jelas dulu. Masih. Masih bang. Oke, baik. Alhamdulillah. Luar biasa ya, itu tanggapan dari Bang Juma. Jadi ya kita dapat poinnya di sini bahwa Bang Juma ini dalam posisi bagaimana mendudukan Yesus pada posisi yang sebenar-benarnya, tentunya mendudukan ini secara adil gitu. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma. Nah, di sini Bang Juma sebagai muslim, sebagai debater yang memang tidak pernah terkalahkan ya. Kalau kita lihat Bang Juma ini sudah level internasional ya. Udah sampai level di planet-planet sana. Kita tahu itu. Sampai saya ditelepon dari planet sana itu, ditelepon, oh Bang Juma ini siapa? Bang Juma terhebat gitu ya. Nah, gini Bang Juma, tadi dikatakan bahwa Bang Juma ini menyampaikan apa yang disampaikan dari Al-Quran. Betul, kalau Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai Al-Quran petunjuk gitu ya. Dan mengisahkan kisah-kisah yang lama. Dan bisa saya ambil kata bahwa Al-Quran ini adalah sebagai korektor, mengoreksi penyesatan-penyesatan yang telah disesatkan oleh Bani Israel ya, pada saat itu ya. Baik zaman Isa maupun Musa, Daud dan lain-lain yang disesatkan. Maka datanglah Al-Quran sebagai korektor, mengoreksi tentang hal-hal yang dulu ini yang salah. Seperti contoh tentang Yesus ini terkutuk. Datanglah Al-Quran. Wah, Yesus tidak terkutuk, dia dimuliakan kan. Banyak di satu surat Maryam itu banyak cerita di situ tentang malah tentang bagaimana mulianya Yesus, bagaimana mulianya bundanya seperti itu. Nah, kemudian gini, Bang. Tadi dikatakan bahwa ada Yesus palsu. Bang Juma boleh gak kasih kisi-kisi? Ini banyak teman-teman bertanya, ada apa? Oke, ini banyak yang nanya, mana ada Yesus palsu katanya.
Tolong dijelaskan lagi Bang sedikit apa itu Yesus palsu. Karena kalau Yesus palsu, saya pikir gini, kalau Yesus palsu ini kan penyesat. Nah, penyesat ini bisa datang dari golongan manusia dan golongan iblis atau syaitan seperti itu. Silahkan Bang Jumat. Terima kasih, ini luar biasa ya. Baik. Ten catat ya. Baik. Ada oknum yang diceritakan sebagai oknum palsu dan itu ditopang oleh data yang kuat, ya, itu data primer, maksudnya data pokok dalam bukunya saudara-saudara Kristen. Bahkan ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, itu bisa dibuktikan. Ketika mereka membuat makar, mereka membuat tipu muslihat, Allah membalas tipu muslihat mereka, karena sesungguhnya Allah itu sebaik-baiknya pembuat kejahatan. Tuh. Apa maksud saya? Ketika Al-Quran menarasikan Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia, tidak ada dalil di dalam Al-Quran yang menjadi pembantah pernyataan Tuhan tersebut. Nabi Muhammad hanya untuk orang Arab, itu nggak ada. Ketika Al-Quran diwahyukan dengan narasi yang sempurna, disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh alam semesta, maka tak ada dalil di dalam Al-Quran, kitab yang sama, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya untuk sekelompok manusia saja. Tidak ada. Jadi Al-Quran itu seia sekata dengan apa yang ada di dalamnya, dan pergerakan Al-Quran dari zaman ke zaman di dalam menapaki kehidupan umat manusia. Berbeda dengan Bible, berbeda dengan oknum-oknum sebagai penulis di dalamnya. Antara pernyataan yang satu dengan pengakuan yang satu dari sumber yang sama itu berbeda dalam satu hal. Contoh, kita angkat Yesus. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Tuh, kata Yesus tuh. Tapi pada kesempatan yang lain, ketika di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jangan ke bangsa lain atau bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu pernyataan dari oknum yang sama namanya maksudnya. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini kayak mana ini? Yesus Kristus berkata jangan ke bangsa lain, Yesus Kristus berkata pergilah ke seluruh bangsa. Ini yang betul yang mana? Inilah yang disebut di dalam Al-Quran wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Saya kasih minimal 4 data, saudara-saudara. Di dalam Lukas 1 nomor 33 diterangkan, dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Itu satu. Jadi Lukas 1 nomor 33 dikatakan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, bukan bangsa lain. Untuk selama-lamanya pun dituliskan di situ. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, agar didengarkan sahabat-sahabat, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang-orang Israel, yaitu Yesus. Ini data primer, bukan tafsiran. Di situ diterangkan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Bukan membangkitkan juru selamat bagi orang Indonesia, tapi orang Israel, yaitu Yesus.
Bagaimana ketika Yesus berdoa? Yohanes 17 nomor 9. Aku Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus diutus kepada Bani Israel. Tidak layak roti yang disediakan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Yang terakhir, ini Paulus sendiri nih. Paulus sendiri nih yang mencatat. Di Galatia 4 nomor 5. Apa kata Paulus? Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Apa maksud daripada kata takluk di situ? Maksud takluk di sini adalah yang tunduk kepada hukum Torah. Yesus diutus sebagai penebus mereka yang takluk, yang tunduk kepada hukum Torah. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara-saudara Kristen kita ini tunduk kepada hukum Torah? Hanya naluri manusia waras yang bisa menjawab itu. Jadi sesungguhnya apa yang ditorehkan oleh Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Memang Yesus itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Kristen ini ya juga menjadi pengikut Yesus. Silakan aja. Jadi kalau Yesus yang benar itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, kata Yesus, ada Yesus yang datang yang menyesatkan banyak orang. Kalau banyak orang berarti seluruh bangsa. Jadi ada penyesat yang datang yang menyatakan dirinya untuk seluruh bangsa. Indikasinya kita lihat di dalam percobaan iblis kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Di situ iblisnya mengatakan, seluruh kerajaan di atas dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau menyembah aku, kata iblis. Jadi Yesus dijanjikan kerajaan dunia oleh iblis. Ketika ada Yesus yang keluar dari kubur, pengikutnya kemudian menundukkan kerajaan Roma yang besar sebagai kerajaannya. Jadi kerajaan besar diberikan kepada Yesus ketika Yesus kemudian sujud menyembah kepada iblis. Seluruh isi kerajaan dunia dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Nah itu saudara-saudara. Sehingga ketika diterangkan kemudian sejarah bahwa kerajaan Romawi takluk di bawah hukum Kristus, ya, pertama kali lahirnya agama Katolik, maka itu indikasi kuat bahwa ada yang menerima kerajaan dari yang menjanjikan kepada Yesus. Yesus menolaknya, tapi ada yang menerimanya. Itulah yang terjadi. Demikian. Masya Allah, betul-betul dong. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, Yesus yang anak Maria itu adalah dimana ketika iblis mencoba Yesus, maka Yesus pada saat itu menolaknya. Bukan hal yang kecil diberikan oleh iblis. Seluruh dunia diberikan oleh iblis kepada Yesus ketika Yesus itu mau menyembah kepada iblis. Ya. Ya. Lalu ada Yesus yang lain, ajakan iblis. Artinya tunduk kepada si raja setan. Ternyata betul bang, umat Kristen di seluruh dunia ini paling banyak bang. Paling banyak umat Kristen di seluruh dunia. Nah, apakah itu benar bang? Yesus yang palsu inilah yang menyesatkan banyak orang. Ya, saya sering berdialog dengan teman-teman Kristen. Kalau Yesus Kristus palsu itu bukan yang kalian sembah,
dan pengikut Yesus palsu itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Mana pengikut Yesus palsu yang banyak itu yang dinubuatkan oleh Yesus kalau bukan Kristen? Ada enggak? Tunjukkan kepadaku. Sampai hari ini tak ada yang sanggup menunjukkan itu. Karena satu-satunya pengikut Yesus Kristus yang banyak ya hanya Kristen. Yahudi enggak. Yahudi itu masih tetap mengikuti nabi-nabi mereka. Nah, sedangkan Kristen ini pengikut Kristus katanya. Maka muncullah kita bertanya kepada mereka, Kristus mana yang kamu ikutin? Bukankah Kristus yang asli melarang muridnya ke seluruh bangsa? Sedangkan kalian ini bukan Bani Israel. Jadi Yesus mana yang datang mau menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikutnya? Allahu Akbar. Masya Allah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Masya Allah. Oke, kita sapa dulu ya. Izin Margaret. Selamat malam, saudara, saudari. Margaret, Oten, Kristen. Malam. Margaret. Iya, malam Bunda. Ya, Kristen ya. Kristen Mbak. Bunda, Kristen saudaraku semuanya, selamat malam semuanya. Malam. Saya Oh, dari si Margaret Pekanbaru. ini agak-agak cantik gitu ya. Lanjut. Iya, saya dari Pekanbaru. Salam toleransi. Ya, salam toleransi. Silakan Saudari Margareta, mungkin ada yang mau ditanggapi dari pernyataan saya. Kalau kami semua orang Kristen ini menyembah Tuhan Yesus Hamasiah, Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Begitu saudaraku semuanya. Ya, kita hargai itu. Kami nggak ada hak untuk mengganggu gugat. Di sini kita hanya mengungkap data di mana Yesus meminta kepada Bani Israel sebelum ada Kristen nongol agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka." Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Di data yang lain, Matius 24, di situ muridnya datang kemudian kepada Yesus, "Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda kesudahan dunia ini?" Tanda kedatangan Yesus itu, sebelum Yesus paparkan di sana, Yesus terlebih dahulu minta kepada muridnya Yahudi agar waspada kepada Yesus palsu atau kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Satu-satunya kelompok di luar murid Yesus yang asli yang memakai nama Yesus kemana-mana itu hanya Kristen. Dan lagi-lagi kalau kita melihat, Kristen ini memang mengikuti Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus yang diikuti oleh orang Kristen adalah anak manusia yang bangkit pada hari ketiga. Sedangkan ajaran Yesus yang asli, Yesus anak manusia yang bangkit pada hari ketiga itu di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40 itu adalah alat atau tanda yang diberikan kepada angkatan jahat. Jadi kalau saudara Kristen mengatakan mengikuti atau percaya atau mengimani Yesus Kristus atau manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga, berarti Kristen ini juga kelompok dari angkatan jahat tersebut. Sebenarnya selesai kita sampai di situ. Seperti itu, saudari, silakan. Jadi begini ya saudaraku semuanya. Kami orang Kristen ini mengenal Tuhan Yesus Hamasiah itu yang lahir di Palungan, putra Bunda Maria. Yesus Hamasiah itu Injil, kabar baik.
yang Yesus palsu itu adalah dia tidak mati dan tidak bangkit. Begitu saudaraku. Yang bangkit dikatakan oleh Yesus itu simbol atau tanda untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga kata Yesus itu adalah angkatan jahat. Kalau angkatan jahat tepatlah kemudian diusir. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi angkatan jahat ini akan diusir. Dan angkatan jahat ini adalah mereka Mencoba yang monitor, mempercayai, meyakini bahwa hak mereka itu yang telah diberikan kemudian oleh Yesus adalah bangkitnya manusia pada hari ketiga. Jadi angkatan jahat punya hak untuk memeluk, untuk mempercayai, untuk meyakini orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu sebagai apapun, sebagai Tuhan, sebagai apapun silakan. Karena itu memang adalah simbol hadiah untuk para pelaku kejahatan. Itu data. Jadi kalau hari ini ada orang yang percaya kepada yang keluar dari kubur pada hari ketiga, ya mereka kelompok jahat. Itu data di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri yang mengatakan itu. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini, yaitu orang-orang Farisi, meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga adalah kelompok jahat. Makanya kalau kita melihat saudara kita Kristen, miring kita dibuatnya. Kenapa? Mereka manusia, menyembah kepada manusia. Mereka pegang kitab, di mana kitab yang mereka pegang ada perintah untuk bersunat, dan itu perjanjian kekal. Dan itu perjanjian kekal. Barang siapa yang tidak bersunat maka bunuhlah. Kejadian 17 nomor 14. Begitu juga hari Sabat. Hari Sabat itu perjanjian kekal, nggak boleh dinodai. Jadi bahkan di dalam kitab mereka Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku dia adalah utusan Tuhan. Dengan mulutnya sendiri dia hanya untuk Bani Israel. Tapi angkatan jahat ini tidak mau peduli. EGP. Yang penting kau Tuhan bagi kami. Nggak urus, makanya Yesus marah. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Karena dipaksakan menjadi Tuhan. Padahal dia hanya utusan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi, karena mereka ini adalah angkatan jahat. Yang namanya angkatan jahat, semua yang keluar dari mulutnya pasti kejahatan. Mulai dari dia berucap pertama kali sampai penutup ucapan, yang terlontar dari mulutnya pasti kejahatan. Meskipun disampaikan dengan nada yang ringan, nada yang rendah, dengan lembut, dengan susunan kata yang indah kedengaran, tapi cakupannya pasti kesesatan. Itu fakta, itu real. Jadi kalau saudari kita mengatakan itu Tuhan kami, itu adalah juru selamat kami, ya itu sudah kesesatan. Karena Tuhan menurut Yesus adalah hakikat yang telah mengutusnya, bukan dirinya. Tapi ada Yesus Kristus yang mau disembah emang. Yesus Kristus yang mana yang mau disembah? Sang penyesat. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi ada Yesus yang hanya utusan Tuhan, ada Yesus yang mengaku Tuhan. Nah hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang mengaku penyembah-penyembah Yesus Kristus. Berarti mereka adalah pengikut Yesus Kristus yang plusu. Silakan Anda ngaca, saudaraku ngaca, lihat. Lalu cocokkan dengan pola hidup Yesus yang asli. Samakah cara hidup beragama Yesus dengan kalian? Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah,
Yesus mengkuduskan kemudian apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yesus kemudian tidak makan babi. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat dan seterusnya. Yesus melarang membunuh dan seterusnya. Sedangkan kalian justru kebalikan dari itu semua. Jadi sekali lagi saya katakan, harus ada pengikut Yesus palsu. Karena itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Tidak boleh tidak. Silakan. Udah kabur dia mana? Kabur.